Kalau beli hardware komputer, beli yang baru karena garansinya masih panjang. Jadi kalau sampai rusak, pasti bakal diganti baru. Emang ya? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Saya udah bertahun-tahun berkutat dengan masalah rakit-merakit PC dan termasuk kalau terjadi kerusakan. Jadi saya udah berkali-kali nih ya selama bertahun-tahun itu ngurus masalah garansi, ngeklaim RMA dan sebagainya. Baik punya saya sendiri maupun bantuin teman karena saya nggak punya toko bre. Proses lancar ngeklaim garansi udah sering terjadi. Malah boleh dibilang mayoritas itu nggak ada masalah untuk proses ngeklaim garansi. Ditolak pernah juga sih, tapi ada juga yang lebih gila lagi, garansinya udah habis tapi saya masih tetap dikasih ganti baru. Mantep banget gak tuh? Tapi tidak semua orang mengalami pengalaman yang menyenangkan saat berurusan dengan garansi. Ada banyak juga yang gak terlalu sering ngurus, tapi sekali yang ngurus langsung ditolak. Termasuk beberapa waktu yang lalu saya sempat baca sebuah curhatan orang online gitu ya, bahwa dia ngeklaim garansi untuk motherboard yang kerusakannya dia sendiri gak nyadar ada di sebelah mana gitu kan. Tapi ternyata setelah dikirim ke distributornya ternyata ditolak bre. Alasannya karena terdapat kerusakan fisik pada body motherboardnya yang akhirnya menyebabkan putusnya jalur data dari CPU ke RAM-nya gitu. Dan yang bikin kaget, dibilang bahwa penyebabnya adalah karena masang CPU coolernya nggak pakai washer. Dan saat saya ngeliat fotonya, kalau kita perhatikan ya, ternyata memang benar di sekitar lubang baut cooler memang ada beberapa jalur yang terlihat ada goresan bekas baut. Tapi apa benar? Goresan sehalus itu bisa menyebabkan kerusakan yang fatal sampai motherboardnya nggak bisa dipakai. Dan semisal pun iya, apakah bisa dijadikan alasan untuk menolak garansi? Secara kita tahu kerusakan seperti itu bukan karena suatu kesengajaan, bukan karena sengaja digores pakai pisau gitu kan. Kira-kira apakah akan ada solusinya? Salah satu kesalahan terbesar kita sebagai user hardware adalah kita menganggap bahwa masa garansi dan proses penukaran barang dengan yang baru kalau terjadi kerusakan adalah mutlak. Bahwa apapun yang terjadi selama dalam masa garansi, kalau rusak pasti diganti baru. Ini ternyata bukanlah hal yang benar. Ada hal-hal tertentu yang ternyata bisa membuat garansi ditolak. Dimana untuk setiap pabrikan hardware itu biasanya punya pasal-pasal aturan yang kurang lebih boleh dibilang sama sih ya. Dan tahu nggak, kalau kita baca bener-bener semua aturan yang dikasih sama mereka itu kemungkinannya kecil banget untuk garansi kita bisa diterima. Jadi kalau semua aturannya itu diberlakukan 100%, bisa-bisa hampir setiap kerusakan yang terjadi tidak di-cover oleh garansi. Kita ambil contoh motherboard. Di sini kita lihat dulu dari Gigabyte. Tertulis di warranty condition-nya bahwa masa garansi untuk motherboardnya adalah 3 tahun local warranty. Artinya keputusan diterima atau enggaknya garansi ada di tangan distributor lokal. Nggak semua brand memberikan kuasa untuk menentukan diterima atau enggaknya garansi ini ke distributor lokal. Ada yang penentuannya harus dikirim dulu ke pusatnya yang biasanya di Taiwan gitu kan. Maksudnya bukan dikirim barangnya, tapi bisa jadi hanya sekedar foto. Tapi ada juga yang barangnya harus dikirim balik ke sana. Dan ini prosesnya akan jadi lama banget. Bukan proses pengembalian barang. Bahkan proses penentuan apakah garansi diterima atau enggak itu kita harus nunggu lumayan lama. Tapi ini untuk brand-brand tertentu yang kebetulan kalau ini kita bahas tentang Gigabyte, dia nggak seperti itu. Penentuan dari Gigabyte langsung dari lokal distributor. Kemudian selain Gigabyte yang saya tahu Asus juga punya kebijakan yang sama bahwa penentuan diterima atau enggaknya garansi diserahkan ke masing-masing yang pegang barangnya di setiap negara gitu ya. Dan setiap negara itu bisa punya kebijakan yang berbeda. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa kenapa kok punya saya ditolak padahal teman saya di Singapura misalkan punya kerusakan yang sama, garansinya diterima. Karena bisa jadi kebijakan di Indonesia dan di Singapura nggak sama bre. Kalau untuk brand yang keputusannya harus dari pusat, salah satu yang saya tahu saat video ini dibuat adalah dari MSI. Dan untuk yang satu ini seharusnya keputusannya malah bisa lebih seragam karena keluar dari satu pintu doang. Beda sama yang tadi keputusan lokal itu bisa berbeda di setiap negara atau bahkan mungkin di satu negara ada
ada lebih dari satu distributor, bisa aja keputusannya berbeda. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa siapapun yang mengambil keputusan, apakah dari lokal ataupun dari pusat, yang akan menentukan iya atau tidaknya tetap adalah manusia, di mana setiap orang akan punya batas toleransi yang berbeda. Nah, sekarang kita sebagai user harusnya juga tahu sebenarnya aturannya seperti apa sih. Jadi kalau semisal kita nanti ngeklaim garansi dan ternyata ditolak, ya jangan buru-buru marah, karena bisa jadi aturannya memang kerusakan yang kita alami itu tidak di cover garansi. Poin pertama adalah persyaratan tentang bukti pembelian, dan ini nggak bisa sembarangan nota kita jadikan bukti pembelian. Ambil satu contoh di sini, Gigabyte dan Asus punya peraturan yang sama, di mana menurut definisi Gigabyte yang dianggap bukti pembelian valid adalah nota dari authorized dealer atau reseller yang mencantumkan tanggal pembelian dan juga harga. Jadi kalau kita beli di toko kecil atau toko online yang bukan authorized dealer dan bukan authorized reseller, maka nota yang kita dapat dari toko itu sebenarnya nggak bisa digunakan untuk ngeklaim garansi. Dan kita nggak mungkin minta nota asli dari toko tadi, karena ya nggak mungkin lah dia bocorin berapa harga dia beli kan. Termasuk kalau kita beli barang second dari toko online dan kebetulan saat dikirim ternyata mereka tidak menyertakan nota pembelian aslinya, itu juga bakal lebih ribet lagi kalau seandainya kita mau ngeklaim garansi dan diminta nota pembelian. Dalam kasus seperti ini sebenarnya yang paling gampang kita lakukan kalau terjadi kerusakan adalah minta tolong toko tempat kita beli. Mas, tolong dong ini barangnya rusak, tolong diurusin garansinya. Atau kalau barangnya second, ini agak lebih susah sih karena banyak barang second itu dijual sama perorangan. Dimana kalau perorangan biasanya kalau barangnya udah lepas mereka akan angkat tangan, nggak mau bantuin kita. Nah, akhirnya tidak sedikit dari kita yang terpaksa harus ngurus sendiri ke distributor tanpa nota pembelian. Cuma untungnya banyak distributor yang tidak mempermasalahkan hal ini. Selama barangnya dari serial number dicek ada di database mereka, banyak dari distributor itu yang tetap akan menerima klaim garansi. Jadi walaupun mereka punya aturan, ternyata mereka sendiri juga nggak terlalu saklek, bre. Kemudian aturan berikutnya yang membuat garansi hangus. Kerusakan karena instalasi yang nggak benar, kesalahan pengoperasian, pembersihan atau maintenance, terus kerusakan fisik baik disengaja maupun tidak, modifikasi dan sebagainya. Dan ini berlaku hampir di semua brand. Di sini ada juga yang nyebutin abuse, yang berarti penggunaan yang berlebihan. Tinggal kategori abuse itu seperti apa? Apakah dipakai nge-game atau dipakai kerja 24 jam itu termasuk abuse? Dan kira-kira bagaimana cara membuktikannya? Ini yang agak susah, bre. Dan ini kembali ke kebijakan masing-masing orang yang menerima klaimnya, bukan dari brandnya. Karena kalau dari brandnya udah punya aturan yang jelas gitu ya. Tinggal bagaimana nih teknisi atau orang yang menerima klaim kita. Apakah dia akan bilang ya udah nggak apa-apa deh masukin aja, atau langsung ditolak karena memang aturannya seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke kasus yang awal tadi, di mana terdapat goresan di bagian lubang pemasangan cooler, dan itu disebut sebagai kesalahan user. Ya kalau kita ngelihat dari aturan ini masih sah-sah aja sih kalau ditolak, karena berarti dia termasuk pada kategori kesalahan instalasi dan kerusakan fisik yang tidak disengaja. Tapi kan kecil, ya aturannya memang begitu, mau gimana lagi. Nah, tapi teman saya yang teknisi bilangnya nggak mungkin goresan kayak gitu bisa bikin kerusakan. Ya bisa aja, tapi apa mungkin kamu akan berdebat dengan teknisinya distributor dan ngotot bahwa hal itu tidak mungkin bikin rusak? Nggak bisa, bre. Apalagi biasanya kita kalau ngeklaim ke sana itu lewat email atau lewat WhatsApp atau lewat telepon. Jarang banget yang langsung berhadapan dengan teknisinya saat dinyatakan garansinya tidak diterima. Jadi di sini posisinya agak berat untuk kita karena sebenarnya kita ada di posisi yang kurang menguntungkan. Aturan berikutnya ada juga yang menyebutkan tentang kerusakan akibat software atau virus. Jadi hati-hati kalau sampai nanti diperiksa dan ketahuan kamu nginstal game bajakan, bisa aja itu dijadikan alasan untuk menolak garansi. Kemudian ada lagi kerusakan karena kecelakaan, bencana alam, terorisme, atau kondisi abnormal lain, termasuk akibat temperatur ekstrim, gangguan listrik seperti naik turunnya tegangan, kena petir, dan terutama karena kesalahan suplai listrik seperti penggunaan AC adapter atau baterai yang nggak bener. Berarti kerusakan karena pakai power supply abal-abal, dan kalau sampai ketahuan bisa menyebabkan garansinya gugur. Dan bisa juga nih listrik di rumah tiba-tiba mati, terus habis itu saat listriknya nyala, PC-nya nggak mau nyala lagi. Itu juga bisa masuk ke dalam kategori gangguan listrik yang juga bisa menggugurkan garansi, bre. Termasuk disebutkan juga kalau stiker manufaktur rusak atau hilang, label brand rusak atau hilang, serial number rusak atau hilang, atau nggak sesuai dengan database distributor. Ini juga bisa
menyebabkan hangusnya garansi. Jadi kalau sampai semua aturan ini diberlakukan 100%, kemungkinan besar tidak akan ada orang yang bisa ngeklaim garansinya. Dan semuanya kembali ke kebijakan masing-masing distributor untuk menerima atau menolak garansi yang masuk. Jadi satu-satunya hal yang dijamin bakal diterima adalah kalau motherboardnya tiba-tiba mati sendiri. Cuma masalahnya motherboard itu gak mungkin mati sendiri kalau tidak ada faktor eksternal. Ya, at least ada gangguan listrik sedikit aja, itu bisa membuat motherboardnya mati. Dan kalau diberlakukan aturannya, ya garansinya bisa ditolak juga. Kalau gitu percuma dong kita dikasih garansi kalau ternyata aturannya segitu banyaknya. Tenang aja, selama ini tidak pernah ada distributor yang benar-benar mempersulit kita sampai sedetail itu. Kemungkinan besar kalau kamu ngeklaim garansi akan segera diterima, kecuali memang ada kerusakan fisik yang kayaknya terlalu parah gitu ya. Kalau yang kecil kayak tadi ya saya nggak tahu sih, itu kembali lagi ke personel masing-masing yang menerima klaim garansinya. Jadi kalau ternyata klaim garansi kamu ditolak, jangan buru-buru diviralkan, karena bisa jadi atau malah kemungkinan besar ditolaknya itu memang karena kebijakan perusahaan yang seperti itu, dan kita sebagai user harusnya emang udah tahu bahwa mereka punya aturan seperti itu. Jadi kalau kita langsung memviralkan terus langsung ngata-ngatain mereka, ya malah justru kita sendiri yang bakal kelihatan bego. Yang perlu kita pahami adalah si pengambil keputusan tentang terima atau enggaknya garansi itu adalah manusia, dan artinya kita harus melakukan pendekatan secara manusiawi. Ngobrol yang enak, ngobrol yang sopan. Kalaupun ditolak jangan langsung marah, karena kalau kamu langsung marah dan ngata-ngatain ya otomatis mereka pasti akan melakukan defense, dan kalau mereka langsung sebel sama kita ya bisa aja langsung ditolak. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah sedikit menurunkan ego, bre. Jadi walaupun kamu nggak terima, jangan marah, coba memelas sedikit lah, coba ambil rasa iba mereka gitu kan, bikin mereka kasihan sama kita. Bilang aja, waduh mas, masa nggak bisa dibantu sih, ini saya udah nggak punya duit lagi buat beli motherboard, sedangkan kerjaan saya masih banyak, tugas saya masih banyak, ini gimana dong, saya jadi pusing nih, dan segala macam. Jadi pokoknya lebih baik kita menurunkan ego sedikit untuk bisa mendapatkan hasil yang memang menguntungkan buat kita. Kecuali kalau ego kamu memang terlalu tinggi dan harga diri kamu sangat mahal, ya sudah silahkan langsung marah, nggak masalah, garansi ditolak juga nggak masalah, bisa langsung ganti beli baru. Kemudian ada satu lagi trik, bukan trik sih ini, tapi ya patut dicoba lah ya. Jadi kita akan coba memanfaatkan celah manusiawinya tadi, bahwa setiap orang akan punya kebijakan yang berbeda. Jadi kalau kamu ngeklaim garansi ke satu tempat dan akhirnya ditolak, jangan menyerah. Kamu bisa tunggu aja beberapa waktu, kemudian balik lagi ke sana. Siapa tahu yang akan menerima kamu di sana adalah orang yang berbeda, dan akhirnya mereka akan punya kebijakan yang berbeda juga. Tapi biasanya di distributor itu bagian yang nerima jarang ganti sih. Jadi kalau mereka masih ingat sama kamu, ya bisa aja keputusannya nggak berubah. Tapi masih ada satu cara lagi yang pantas untuk dicoba. Distributor di Indonesia itu biasanya nggak cuma ada di satu kota. Jadi kalau kamu udah pernah ngajuin klaim ke distributor di kota kamu ditolak, nggak ada salahnya kamu cobain ngeklaim di kota lain. Siapa tahu di sana bisa diterima. Memang tidak ada jaminan bahwa hal itu akan berhasil, tapi ya kalau memang nggak ada cara lain, ya patutlah untuk dicoba. Tapi satu hal yang kamu harus ingat, bahwa kamu perlu tahu aturannya. Jadi kalau sampai ditolak, ya kamu harus tahu bahwa sebenarnya memang aturannya seperti itu. Kayak saya pernah juga, barusan aja kemarin itu saya ada motherboard yang rusak, kemudian saya klaimkan garansi, ternyata ditolak karena alasan teknisnya adalah di bagian belakang motherboardnya itu ada sedikit korosi, jadi kecil banget, yang katanya itu biasa terjadi kalau dikencingin sama hewan kecil kayak kecoa. Dan ini udah jelas bukan masalah kesengajaan, karena PC-nya ada di dalam casing, kemudian kerusakannya juga ada di belakang motherboardnya, tapi ternyata sama dia ditolak. Nah karena saya udah tahu aturannya, ya saya nggak bisa ngotot juga, daripada nanti kelihatan kayak emak-emak yang udah tahu salah malah ngotot, iya kan?